Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Tapi sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sepanjang hari ini Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah Engkau bagi kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 23. Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita sore hari ini yaitu anugerah yang tidak terbatas. Anugerah yang tidak terbatas. Di dalam pasal 44 ini, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan Babel pada waktu itu. Dan di dalam pasal ini juga Yesaya menubuatkan pengharapan baru bagi Israel pada waktu itu, bahwa akan datang penebus bagi mereka, yaitu Allah sendiri melalui diri Yesus Kristus yang akan datang kelak. Nah, pada pasal ini juga diberitakan bahwa bagaimana bangsa Israel hidup dalam tidak takut akan Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, karena di masa mereka berada dalam pembuangan di Babel adalah orang-orang yang ada di Babel pada waktu itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya menyembah berhala. Maka akhirnya bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka melakukan dosa yang sama. Mereka di perikop sebelumnya dikisahkan bahwa mereka membuat Allah atau berhala dari kayu. Mereka membuat patung untuk mereka sembah, untuk mereka berdoa meminta pertolongan kepada Dia, dan mereka mengakui berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri itu sebagai Tuhan atas hidup mereka. Namun kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa itu. Apakah mereka mendapatkan keinginan mereka atau berhala mereka mendengarkan doa mereka? Sama sekali tidak. Kita melihat mereka terus berada dalam kehancuran, mereka berada terus dalam penderitaan. Akhirnya Tuhan memanggil mereka, mengingatkan mereka kembali. Maka pada nats ini kita melihat bagaimana Israel diberikan penegasan bahwa Allah yang benar, yang telah menebus mereka selama ini, berbeda dengan Allah yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, yaitu berhala itu atau patung yang mereka sembah itu. Saudara-saudara yang terkasih, penegasan ini digambarkan dengan pengontrasan, yaitu jika sebelumnya mereka membentuk patung, maka Allah adalah yang membentuk Israel. Selanjutnya, jika mereka berdoa kepada patung yang mereka buat, meminta pertolongan kepadanya, tetapi Allah berkata, aku yang telah menebus engkau. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat di tengah-tengah bangsa Israel berpaling dari Tuhan, mereka lebih percaya kepada berhala yang mereka buat. Allah menyatakan siapa Dia bagi mereka.
walaupun engkau membuat patung, walaupun engkau berdoa kepada dia, tapi ingat, yang dapat menjawab engkau, yang telah menebus engkau dari keberdosaanmu, dari kesalahanmu, dari pemberontakanmu adalah Aku sendiri, Allah yang telah menebus engkau. Maka karena itu kita melihat dari ketiga ayat yang kita baca pada saat ini, yaitu ada perintah yang disampaikan kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu pertama di ayat 21, ingatlah. Sini katakan, ingatlah semuanya ini, hai Yakub. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub. Di sini mereka diingatkan tentang kebodohan mereka akan penyembahan berhala, dan bahwa penyembahan berhala itu adalah pemberontakan atau dosa yang begitu kejam, yang begitu keji di hadapan Tuhan, karena mereka mendustai Allah. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada mereka sekaligus mengingatkan mereka bahwa mereka telah dibentuk menjadi hamba Allah. Artinya apa? Allah telah sejak semula membentuk mereka, memanggil mereka menjadi umat kesayangan Allah yang terus dirawat, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga karena demikian, mereka sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, tidak boleh melayani atau tidak boleh mengabdi kepada Allah-Allah atau kepada tuan-tuan lain atau kepada berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Aku telah membentuk engkau, adalah engkau tidak kulupakan. Artinya di sini dikatakan bahwa sekalipun bangsa Israel meninggalkan Tuhan, walaupun Tuhan telah menyatakan bagi mereka adalah hamba Tuhan, umat kesayangan Tuhan, tetapi mereka tetap keras kepala. Namun sekali lagi Tuhan mengatakan, engkau tidak kulupakan, engkau tidak kulupakan. Kita juga seringkali mendustai Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Seringkali kita berpaling dari Tuhan, seringkali kita menomorduakan Tuhan. Banyak hal-hal di dunia ini dalam kehidupan kita yang sering kita jadikan sebagai Tuhan, yang sering kita jadikan sebagai berhala kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu uang, baik itu karir, baik itu harta yang kita miliki dan lain sebagainya. Seringkali hal itu menjadi berhala dalam kehidupan kita yang membuat kita lupa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita mengingat bahwa apa yang Tuhan katakan, engkau hambaku, engkau tidak kulupakan. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang telah Ia tebus, orang-orang yang telah Ia bentuk sebelumnya menjadi umatnya, sebagai menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Dia. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-22 kita melihat perintah yang mengatakan kembalilah. Sini katakan kembalilah kepadaku. Nah, ini adalah sebuah perintah yang harus betul-betul diperhatikan oleh bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka mempercepat jalan mereka untuk kembali kepada Tuhan sebelum mereka binasa, sebelum mereka terus-menerus mengalami penderitaan, kehancuran di dalam pembuangan pada waktu itu di Babel. Demikian juga dengan kita diingatkan juga sebagai umat Tuhan juga untuk kembali kepada Tuhan sebelum kita mengalami murka Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang yang memang suka memberontak seperti bangsa Israel ini. Ingat, Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah memanggil kita. Maka ketika kita merasa kita jatuh, kita berpaling dari Tuhan, mari segera kembali kepada Tuhan. Ayat 22 ini juga menegaskan kepada kita janji Allah yang sungguh luar biasa tentang pengampunan yang lengkap. Anugerah pengampunan Allah dikaruniakan kepada kita dengan secara tidak terbatas. Kata kerja menghapus di ayat ini, ayat 22 ini menunjukkan bahwa
Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya dengan menebus segala dosa, menuntaskannya, menghapuskannya dengan tuntas. Oleh karena itu, makanya di ayat ini dikatakan bahwa dosa pemberontakanmu telah kuhapuskan seperti kabut diterbangkan oleh angin, seperti awan yang tertiup. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Dosa itu tidak sedikit pun lagi diingat oleh Tuhan, tidak sedikit pun lagi diperhitungkan oleh Tuhan, tidak sedikit pun lagi tinggal, karena Tuhan telah bayar lunas, Tuhan telah tuntaskan melalui diri Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kita melihat anugerah Allah yang besar, bahkan kasih pengampunan yang besarnya bagi umatnya. Setelah Allah menghajar umatnya dengan berbagai macam cara supaya dapat kembali kepadanya, namun Allah kembali mengampuni dan memulihkan mereka. Setelah pemulihan itu terjadi, Allah melakukan semuanya itu karena sejak semula umatnya adalah telah dibentuk, dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangannya. Dan setelah itu Allah memanggil seluruh yang menjadi ciptaannya, baik itu langit dan bumi dan segala isinya, menjadi saksi atas penebusan Allah terhadap umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan Allah yang tidak membalas dengan setimpal kejahatan dan dosa-dosa kita adalah merupakan tindakan anugerah yang tidak terbatas, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun yang ada di bawah kolong langit ini. Dalam kedaulatannya, Allah bukan hanya mengampuni, melainkan juga memulihkan keadaan kita semua. Oleh karena itu, mari kita merenungkan dua pertanyaan ini. Siapakah kita yang terus-menerus menolak untuk bertobat kepada Tuhan? Dan apakah kita masih menganggap sepi kemurahan atau anugerah Allah itu? Mari kita merenungkan dua pertanyaan ini sebagai perenungan kita, membawa kita kepada menyadari apakah selama ini kita memang benar-benar sudah kembali memberikan diri untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Maka Allah akan melakukan hal yang sama terhadap dosa dan kesalahan kita. Tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaikinya, tidak ada luka yang tidak dapat disembuhkannya. Belas kasihan Allah menyembuhkan dan menembus luka-luka paling menyakitkan dalam diri kita semua. Bahkan luka yang selama ini telah lama kita sembunyikan, Tuhan akan sembuhkan. Belas kasihannya mengenyahkan kita, mengenyahkan semua kesalahan dan penyesalan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, jika kita menyadari bahwa selama ini ada kegagalan dalam diri kita, mari bagaimana kita melihat gambaran Allah yang menghapus semua kesalahan kita, dapat memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam surga kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kembali Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami dapat melihat kepada kebesaran Allah, anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan menebus kami dari lubang kubur. Engkau menghapus dosa kami. Engkau memulihkan keadaan kami, menyembuhkan setiap luka kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, Engkau memberkati kami dan Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.